Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Banyak orang bilang, mendapatkan Adrian sebagai suami adalah seperti memenangkan lotre kehidupan. Adrian tampan, mapan, dan yang terpenting, ia sangat perhatian. Di matanya, aku bukan sekedar istri, melainkan permata yang harus dijaga kebersihannya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Minum jus bit ini sayang, bagus untuk filtrasi ginjal dan pembersihan darahmu. Ucap Adrian pagi itu sambil menyodorkan segelas cairan merah pekat ke arahku. Aku tersenyum, menyambut gelas itu dengan perasaan hangat. Adrian memang sangat terobsesi dengan pola hidup sehatku. Sejak kami menikah 6 bulan lalu, dialah yang mengatur menu makananku, memastikan aku tidur tepat 8 jam, dan melarangku menyentuh kafein atau makanan olahan. Ia selalu bilang, aku ingin memilikimu dalam kondisi terbaik selamanya, Maya. Tubuhmu adalah kuilku. Kalimat itu dulu terdengar sangat romantis. Sekarang, saat aku mengingatnya kembali, kalimat itu terdengar seperti seorang kolektor yang sedang merawat barang antik agar harganya tetap tinggi sebelum dilelang. Pernikahan kami terjadi sangat cepat. Kami bertemu di sebuah gala amal, dan hanya dalam waktu singkat, Adrian melamarku dengan kemegahan yang tak pernah kubayangkan. Aku, seorang yatim piatu yang hanya bekerja sebagai kurator galeri seni kecil, tiba-tiba menjadi nyonya di rumah mewah milik putra mahkota dinasti medis terkemuka. "Kenapa kamu memilihku, Mas?" tanyaku suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen. "Ada banyak wanita di lingkaran sosialmu yang jauh lebih segalanya dariku." Adrian membelai pipiku. Tatapannya begitu intens, seolah ia sedang memetakan setiap inci pembuluh darah di bawah kulitku. "Karena kamu unik, Maya. Kamu memiliki sesuatu yang sangat langka di dunia ini, sesuatu yang sangat aku butuhkan." Lagi-lagi aku terlalu buta untuk melihat keganjilan di balik pujian itu. Keanehan mulai terasa nyata saat Adrian membawaku ke laboratorium swasta milik keluarganya setiap bulan. Ia menyebutnya sebagai Executive Health Screening. "Untuk apa lagi, Mas? Bulan lalu kan sudah tes lengkap." Protesku saat ia menyuruhku melakukan tes kecocokan jaringan dan profil HLA, Human Leukocyte Antigen yang sangat mendalam. "Ini prosedur standar keluarga, sayang. Mengingat riwayat kesehatan keluargaku yang kompleks, aku ingin memastikan istriku dalam kondisi prima jika suatu saat kita ingin memiliki anak." Alasannya sangat masuk akal, sangat protektif. Namun sore itu, rencana Tuhan bekerja. Aku pulang lebih awal karena migrain yang hebat. Aku masuk ke rumah tanpa suara, bermaksud langsung menuju kamar. Namun langkahku terhenti tepat di depan ruang kerja Adrian yang pintunya sedikit terbuka. Aku mendengar suara Adrian sedang menelpon. Suaranya terdengar bergetar karena kegirangan, sebuah emosi yang jarang ia tunjukkan padaku. "Hasil tes Maya sudah keluar. Kecocokannya hampir 99%. Ini sebuah ajaiban, dokter," ucap Adrian pelan namun penuh penekanan. Aku membeku. Untuk apa suamiku merayakan kecocokan medisku dengan seorang dokter? "Kita harus melakukannya segera. Siska sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Fungsi ginjalnya turun drastis minggu ini. Jika dalam 2 bulan kita tidak melakukan transplantasi, kita akan kehilangannya selamanya." Darahku mendesir hebat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Siska? Siapa Siska? Dan mengapa kelangsungan hidup wanita itu bergantung pada ginjal yang saat ini masih berdetak di dalam tubuhku? "Tenang saja, dokter," lanjut Adrian, suaranya kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. "Maya tidak akan curiga, ia sangat mencintaiku. Ia akan melakukan apapun yang aku minta termasuk menyerahkan bagian dari tubuhnya jika aku mengemasnya sebagai tindakan kasih sayang." Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak. Di dalam ruangan itu, suamiku, pria yang kupikir adalah pelindung hidupku, ternyata sedang merencanakan pembedahan tubuhku untuk wanita lain. Aku mundur perlahan dari depan pintu ruang kerja Adrian. Langkahku seringan kapas agar lantai kayu ini tidak berderit. Aku masuk ke kamar tamu,
mengunci pintu, dan jatuh terduduk di atas karpet. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Bayangan jus bit yang kuminum setiap pagi kini terasa seperti darah yang dipaksakan masuk ke tenggorokanku. Siska, bisikku dengan bibir pucat. Nama itu terus berdengung di kepalaku. Siapa wanita yang begitu berharga bagi Adrian hingga ia rela merancang sebuah pernikahan palsu hanya untuk mendapatkan organku? Aku menyadari satu hal, aku bukan seorang istri, aku adalah suku cadang. Keesokan harinya, aku berpura-pura tenang. Saat Adrian pergi ke kantor, aku mulai melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu, membongkar rahasia di rumah ini. Aku menuju ke ruang kerja Adrian. Biasanya, ruangan ini terkunci, tapi kali ini Adrian tampak terburu-buru dan lupa mencabut kunci dari laci mejanya. Aku menggeledah laci tersebut dan menemukan sebuah ponsel lipat model lama yang tersembunyi di bawah tumpukan dokumen pajak. Ponsel itu tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada satu nomor yang sering dihubungi dengan nama kontak S. Aku membuka galeri foto. Jantungku serasa diremas melihat ribuan foto di sana. Bukan foto baru, melainkan foto-foto lama. Adrian dan seorang wanita cantik berambut panjang. Wanita yang bukan aku. Mereka tampak sangat bahagia, berpelukan di depan menara Eiffel, tertawa di sebuah pantai tersembunyi. Tanggal pada foto-foto itu membentang dari 5 tahun lalu hingga hanya beberapa bulan sebelum Adrian bertemu denganku. Lalu, foto-foto itu berubah menjadi suram. Foto sang wanita yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan tubuhnya membengkak, tanda-tanda gagal ginjal stadium lanjut. Di bawah salah satu foto itu, ada pesan teks tersimpan. Siska, bertahanlah, aku sudah menemukan wadah yang cocok. Dia bersih, sehat, dan tidak punya keluarga yang akan mencarinya. Aku akan segera membawanya padamu. Wadah, itulah sebutannya untukku. Tangisku hampir pecah. Namun aku menahannya. Aku harus tahu di mana wanita ini berada. Aku memeriksa riwayat lokasi di aplikasi pemetaan pada ponsel itu. Ada satu alamat yang dikunjungi Adrian hampir setiap malam setelah ia pamit untuk rapat lembur. Sebuah kompleks villa medis eksklusif di pinggiran kota, sekitar 1 jam dari sini. Aku segera menyalin alamat itu dan mengembalikan ponsel ke tempatnya. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Sore itu, aku menyewa taksi daring dan pergi ke alamat tersebut. Kompleks itu sangat tertutup, namun aku berhasil masuk dengan alasan sebagai pengantar bunga. Aku menemukan villa nomor 12B. Dari balik jendela kaca yang besar, aku melihat Adrian. Ia sedang duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan wanita itu, Siska. Tatapannya begitu lembut, tatapan yang tak pernah ia berikan padaku meskipun ia selalu bersikap manis. 1 bulan lagi, Siska, suara Adrian terdengar melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Istriku sudah siap, semua tes kecocokannya sempurna. Aku akan memastikan dia mengalami kecelakaan kecil yang mengharuskannya masuk ke meja operasi. Setelah itu, kamu akan mendapatkan ginjalmu dan kita bisa hidup bersama selamanya. Aku mencengkeram botol air mineral di tanganku hingga remuk. Adrian bukan hanya ingin mencuri ginjalku, dia sudah merencanakan kecelakaan untuk melenyapkanku setelah misinya selesai. Aku bukan hanya donor, aku adalah korban pembunuhan yang sedang direncanakan. Aku pulang ke rumah sebelum Adrian tiba. Duduk di kegelapan ruang tamu, aku menatap botol-botol vitamin dan suplemen yang berbaris rapi di dapur. Botol-botol yang selama ini kuanggap sebagai wujud cintanya, kini tampak seperti barisan tentara yang siap menghancurkanku dari dalam. Aku mengambil salah satu botol berlabel suplemen imun yang wajib kuminum setiap malam. Aku membukanya, mengeluarkan isinya, sebuah kapsul putih bening. Dengan tangan gemetar, aku membuka cangkang kapsul itu di atas tisu. Aku bukan ahli kimia, tapi aroma pahit yang tajam ini tidak seperti vitamin biasa. Aku mengambil ponselku, mencari informasi tentang obat-obatan pra-pengangkatan organ. Mataku membelalak saat membaca sebuah artikel medis. Obat penekan imun, imunosupresan, sering diberikan sebelum transplantasi untuk memastikan tubuh donor tidak melakukan penolakan hebat. Adrian sudah mulai melakukan prosedurnya. Dia tidak sedang menguatkan tubuhku. Dia sedang melumpuhkan pertahananku agar tubuhku siap menjadi suku cadang bagi Siska.
Mendengar suara mobil Adrian memasuki garasi, aku segera membuang isi kapsul itu ke tempat sampah dan menggantinya dengan tepung maizena yang kubentuk bulat kecil. Aku harus berpura-pura tetap menjadi wadah yang patuh. Adrian masuk dengan senyum hangatnya yang kini terasa seperti seringai iblis. "Sayang, kenapa gelap-gelapan?" Ia mendekat, mencium keningku, sebuah kecupan yang membuat kulitku merinding karena jijik. "Aku hanya sedang memikirkan perjalanan kita bulan depan, Mas," jawabku, mencoba menjaga suaraku agar tetap natar. "Ah, soal itu." Adrian duduk di sampingku, matanya berkilat penuh rencana. "Aku punya kejutan. Kita tidak jadi pergi ke Bali. Rekanku di perusahaan medis memiliki sebuah resort kesehatan private di pegunungan Jawa Barat. Tempatnya sangat terpencil, udara bersih, dan ada fasilitas detoksifikasi terbaik. Itu tempat yang sempurna sebelum kita mulai merencanakan program hamil." Lidahku keluh. Resort terpencil, fasilitas medis. Itu bukan liburan. Itu adalah rumah jagal yang ia siapkan untukku. "Kedengarannya menyenangkan, Mas." Aku memaksakan senyum. Malam itu, saat Adrian mandi, aku memeriksa tas kerjanya. Aku menemukan sebuah map plastik berisi profil medis dokter bedah. Namanya Dr. Irwan, SPBTKV. Aku segera mencari nama itu di internet lewat mode penyamaran. Nafas pelan keluar dari bibirku saat menemukan fakta baru. Dr. Irwan bukan hanya rekan bisnis Adrian, dia adalah kakak kandung Siska. Ini adalah persekongkolan keluarga. Mereka tidak hanya menginginkan organku, mereka ingin memastikan rahasia ini terkubur bersama tubuhku di resort terpencil itu kelak. Di sana, tidak akan ada saksi, tidak ada polisi, hanya ada satu keluarga yang haus akan nyawa demi menyelamatkan orang yang mereka cintai. Aku menyadari satu hal, aku tidak bisa hanya lari. Jaringan Adrian terlalu luas. Jika aku kabur sekarang, dia akan memburuku sebagai istri yang hilang. Aku harus menghancurkan mereka dari dalam sebelum mereka membedahku. Aku mengambil foto semua dokumen itu, mengirimkannya ke email rahasiaku, dan meletakkan semuanya kembali dengan presisi milimeter. Besok, aku harus menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku. Seorang mantan pasien Dr. Irwan yang pernah menggugat malpraktik namun kasusnya dihilangkan oleh keluarga Adrian. Pagi itu, Adrian berangkat ke kantor dengan suasana hati yang sangat baik. Ia bahkan sempat bersiul sambil menyiapkan sarapanku, yang tentu saja langsung kubuang ke lubang wastafel begitu mobilnya hilang dari pandangan. Aku segera bersiap untuk menemui narasumber yang kutemukan semalam, seorang wanita bernama Linda, yang hidupnya hancur setelah berurusan dengan Dr. Irwan. Namun, sebelum aku melangkah keluar rumah, langkahku terhenti di depan meja kerja Adrian. Ada sebuah amplop besar dari perusahaan asuransi ternama yang baru saja diantarkan kurir pagi tadi. Nama penerimanya adalah Adrian, tapi di sudut amplop tertulis, "Polis Jiwa, tertanggung Maya Adistia." Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat polis asuransi jiwa atas namaku dengan nilai pertanggungan mencapai 10 miliar rupiah. Dan yang membuat darahku membeku adalah klausul tambahannya. Manfaat akan cair 100% jika tertanggung meninggal dunia akibat komplikasi dalam tindakan medis darurat. Adrian tidak hanya menginginkan ginjalku untuk kekasihnya, dia juga menginginkan uang dari kematianku untuk membiayai sisa hidup mereka berdua. Aku adalah investasi yang berjalan. Aku adalah hewan ternak yang sedang digemukkan untuk kemudian disembelih demi dua keuntungan sekaligus. Binatang, desisku sambil memotret setiap lembar dokumen itu. Aku segera memacu mobilku menuju sebuah kafe di pinggiran kota untuk menemui Linda. Linda adalah wanita paruh baya yang berjalan dengan bantuan tongkat. Wajahnya menyimpan gurat trauma yang dalam. Dr. Irwan, dia bukan dokter. Dia adalah jagal berbaju putih, ucap Linda dengan suara parau setelah aku menceritakan situasiku. Adik saya meninggal di mejanya 2 tahun lalu. Katanya operasi usus buntu darurat, tapi saat jenazahnya dimandikan, ada bekas jahitan panjang di punggungnya. Ginjalnya hilang, Maya. Dan Anda tidak melapor? Tanyaku ngeri. Kami melapor, tapi keluarga Adrian punya pengacara yang bisa mengubah putih menjadi hitam.
Kami diintimidasi, rumah kami diteror, sampai akhirnya kami dipaksa menerima uang tutup mulut yang tidak seberapa. Linda menggenggam tanganku. Siska itu bukan pasien pertama. Dia sudah sakit bertahun-tahun, dan Adrian sudah mencoba mencarikan donor berkali-kali melalui operasi-operasi darurat palsu pada orang lain. Tapi tidak ada yang secocok kamu. Aku tersentak. Jadi aku bukan sekedar wadah, tapi aku adalah wadah yang sempurna yang telah ia incar sejak lama. Pernikahan ini adalah perburuan yang direncanakan dengan sangat matang. Saat aku kembali ke rumah, aku menemukan Adrian sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya tidak lagi manis, ia memegang botol vitamin yang tadi pagi sengaja kutinggalkan di atas meja. Botol yang isinya sudah kuganti dengan tepung maizena. "Maya, kenapa kamu tidak meminum vitaminmu pagi ini?" tanya Adrian. Suaranya rendah, namun ada nada ancaman yang tidak bisa disembunyikan. "Aku merasa sedikit mual, Mas. Mungkin efek sampingnya," jawabku berusaha tenang. Adrian berdiri, berjalan mendekatiku lalu mencengkeram rahangku dengan lembut namun kuat. "Justru karena kamu mual, kamu harus minum ini. Aku tidak mau kesehatanmu menurun sekarang. Kita berangkat ke resort itu besok pagi. Jadwalnya dipercepat." "Besok? Tapi bukannya minggu depan, Mas." "Siska tidak punya waktu lagi, Maya," ucap Adrian tanpa sadar, matanya berkilat liar. Ia segera meralat ucapannya. "Maksudku, fasilitas di sana sedang kosong besok. Ini kesempatan langka. Kamu harus patuh, sayang, demi kebaikanmu sendiri." Aku menatap matanya yang gelap. Di sana aku tidak melihat cinta, hanya melihat ambisi dan kegilaan. Aku tahu, jika aku masuk ke mobil itu besok, aku tidak akan pernah keluar lagi dengan tubuh yang utuh. Malam itu, rumah kami terasa seperti peti mati yang mewah. Adrian bersikap sangat manis, seolah-olah ia sedang merayakan sesuatu. Ia memasak makan malam istimewa dan menuangkan segelas anggur merah untukku. Namun, aku tahu, di balik keramahannya, ada pisau bedah yang sudah diasah. "Untuk kesehatanmu, Maya, dan untuk masa depan kita yang baru," ucapnya sambil mengangkat gelas. Aku menyesap sedikit anggur itu, membiarkannya hanya menyentuh ujung lidahku sebelum berpura-pura menyeka bibir dengan serbet, membuang cairannya ke sana. Aku tidak boleh kehilangan kesadaran malam ini. Sambil berpura-pura mengemas koper di kamar, aku bergerak cepat. Aku mengeluarkan alat perekam suara kecil yang kubeli secara daring minggu lalu, dan menjahitnya di dalam lapisan furing koper besarku. Aku juga menyembunyikan sebuah ponsel cadangan yang sudah terhubung dengan pelacak GPS di dalam kompartemen rahasia tas kosmetikku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Linda. "Aku sudah menghubungi temanku, seorang jurnalis investigasi bernama Reno. Dia akan membuntutimu dari jauh. Jangan matikan pelacakmu." Aku merasa sedikit lega, tapi ketakutan masih merayap di tengkukku. Saat aku sedang menutup koper, Adrian masuk ke kamar. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu membawa banyak baju, sayang. Kita tidak akan lama di sana," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin bersiap, Mas. Siapa tahu udaranya sangat dingin," jawabku sambil memaksakan senyum paling manis yang bisa kuberikan. Adrian mendekat, membelai rambutku dengan gerakan yang sangat pelan. "Maya, apakah kamu pernah merasa bahwa pengorbanan adalah bentuk tertinggi dari cinta?" Jantungku berdegup kencang. Ini dia. Dia sedang mencoba mencuci otakku sebelum hari eksekusi. "Tentu saja, Mas. Kenapa bertanya seperti itu?" "Karena terkadang kita harus menyerahkan sesuatu yang berharga agar orang yang kita cintai bisa tetap bernafas. Aku harap jika saat itu tiba, kamu akan memahaminya." Ia mencium keningku lama, seolah-olah itu adalah kecupan perpisahan bagi orang yang akan mati. Keesokan paginya, kami berangkat saat fajar masih merah. Adrian mengemudi dengan kecepatan konstan menuju arah pegunungan. Sepanjang jalan, ia terus berbicara tentang betapa indahnya resort itu, tentang betapa Dr. Irwan adalah dokter terbaik yang pernah ada. Aku terus menatap layar ponsel ipangkuanku, secara sembunyi-sembunyi. Titik biru di peta menunjukkan bahwa mobil Renault,
sang jurnalis, berada sekitar 2 kilometer di belakang kami. 2 jam perjalanan, kami memasuki sebuah gerbang besi tinggi dengan tulisan Sanatorium and Wellness Retreat Bukit Hijau. Tempat itu sangat asri, tapi sangat sunyi. Tidak ada pasien lain yang terlihat. Hanya ada beberapa perawat berpakaian seragam abu-abu yang menatap kami dengan pandangan kosong. Dr. Irwan sudah menunggu di depan lobi. Ia tersenyum lebar menyambut Adrian, lalu menatapku seolah-olah aku adalah sebungkus daging segar yang baru tiba di pasar. "Selamat datang, Nyonya Maya. Mari, kita langsung ke ruang observasi untuk pemeriksaan terakhir sebelum istirahat," ajak Dr. Irwan. "Pemeriksaan apa lagi, Mas? Katanya kita di sini untuk detoksifikasi?" Tanyaku mencoba berakting cemas. "Hanya formalitas, sayang, agar prosedur detoksnya tepat sasaran," jawab Adrian sambil merangkul bahuku, menggiringku masuk ke dalam gedung yang beraroma antiseptik tajam. Saat melewati lorong menuju ruang observasi, aku melihat sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit. Di dalamnya, aku melihat seorang wanita terbaring lemah dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Itu Siska. Dia tampak lebih buruk daripada di foto. Namun, yang membuatku nyaris berteriak adalah saat Siska menoleh dan menatapku. Matanya membelalak, ia mencoba menggapai udara, bibirnya bergerak tanpa suara. "Lari!" Pintu kamar itu segera ditutup dengan kasar oleh seorang perawat bertubuh tegap sebelum aku sempat bereaksi. Adrian terus mendorong bahuku dengan halus, namun tenaganya sangat memaksa. "Ayo sayang, jangan menengok sembarangan. Itu area pasien kritis, sangat infeksius." Bohong Adrian dengan nada tenang yang memuakkan. Aku digiring masuk ke sebuah ruang periksa yang sangat steril. Dr. Irwan sudah menyiapkan sebuah tabung suntik. "Ini hanya vitamin penenang, Nyonya Maya. Anda tampak sangat tegang. Setelah ini Anda akan tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh yang jauh lebih ringan." "Aku tidak mau," jawabku tegas, mundur ke sudut ruangan. "Aku tidak butuh obat apapun." Wajah Dr. Irwan berubah dingin. Ia melirik Adrian. "Adrian, istrimu tidak kooperatif. Ini akan menghambat jadwal kita." Adrian mendekatiku. Kali ini tidak ada lagi sandiwara cinta di matanya. Ia mencengkeram kedua pergelangan tanganku dan menekannya ke tembok. "Maya, dengarkan aku. Kita sudah sampai sejauh ini. Kamu hanya perlu tidur sebentar. Saat kamu bangun, semuanya akan selesai. Kamu akan menjadi pahlawan bagi hidupku." "Pahlawan bagi Siska maksudmu?" teriakku di depan wajahnya. Gerakan Adrian membeku. Ia menatapku dengan mata membelalak. "Dari mana kamu tahu nama itu?" "Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu soal asuransi 10 miliar itu, aku tahu soal Dr. Irwan yang adalah kakaknya, dan aku tahu kamu menikahiku hanya untuk mengambil ginjalku." Adrian terdiam sejenak, lalu tawa kecil yang mengerikan keluar dari bibirnya. "Oh, ternyata wadahku ini jauh lebih pintar dari yang kukira. Baguslah kalau kamu sudah tahu, itu menghemat waktu kita untuk menjelaskan." Ia memberi isyarat pada Dr. Irwan. Dokter itu maju, namun tepat sebelum jarum suntik menyentuh kulitku, alarm kebakaran meraung keras di seluruh gedung. Asap mulai masuk melalui celah pintu. "Apa yang terjadi?" teriak Dr. Irwan panik. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku menendang tulang kering Adrian dan berlari keluar menuju lorong yang kini dipenuhi asap. Reno, sang jurnalis, pasti telah memulai aksinya. Alih-alih lari ke pintu keluar, aku justru berlari kembali ke kamar Siska. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku mendobrak pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci karena perawat tadi berlari keluar karena panik. Siska menatapku dengan mata cengkung. "Kamu harus pergi," suaranya serak, nyaris hilang. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup setelah operasi. Adrian, dia ingin uang asuransi itu untuk membayari hutang judi perusahaannya. Menolongku hanya alasannya untuk membunuhmu." Aku tersenggung, jadi motifnya jauh lebih kotor dari sekedar cinta gila. Adrian sedang bangkrut. "Siska, ayo ikut aku." Aku mencoba menarik ranjangnya, namun Siska mengeleng. "Aku sudah mati, Maya, tapi kamu belum. Ambil ini." Siska memberikan sebuah perekam suara kecil yang selama ini ia sembunyikan di bawah bantalnya. Ini bukti percakapan Adrian dan kakakku tentang bagaimana mereka menyingkirkan donor-donor sebelumnya. "Pergi." Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Adrian berdiri di sana. Wajahnya merah padam karena amarah, memegang sebuah besi panjang. "Kinan, jangan coba-coba menjadi pahlawan kesiangan."
Adrian melangkah masuk ke dalam kamar Siska dengan aura yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi pria perlente dengan senyum menawan. Yang tersisa hanyalah seorang predator yang tersudut. Besi panjang di tangannya terseret di lantai keramik, menciptakan suara melengking yang menyiksa telinga. Hebat sekali, desis Adrian. Matanya tertuju pada perekam suara yang digenggam erat oleh Maya. Dua wanita yang kucintai, bersatu untuk menghancurkanku. Siska, bukankah aku melakukan ini semua untukmu, agar kita bisa bersama lagi? Siska terbatuk hebat, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Bukan untukku, Adrian, tapi untuk menutup lubang hutangmu. Jangan gunakan namaku sebagai alasan atas kekejamanmu. Adrian tertawa sumbang. Tawanya menggema di ruangan yang kini mulai sesak oleh asap buatan Reno. Hutang itu tidak akan ada jika aku tidak membiayai pengobatanmu selama 3 tahun terakhir. Aku butuh modal, Siska, dan Maya adalah modal terbaik yang pernah kudapatkan. Ia mengayunkan besi panjang itu ke arah meja nakas, menghancurkan gelas kaca hingga keping-keping. Maya, berikan alat itu. Sekarang. Jika kamu memberikannya, aku mungkin akan membiarkanmu hidup, setidaknya sampai Dokter Irwan mengambil apa yang kami butuhkan. Tidak akan, aku berteriak, mundur hingga punggungku menyentuh ranjang Siska. Polisi sudah di jalan, Adrian. Reno sudah merekam semuanya dari luar. Polisi tidak akan sempat sampai ke gedung terpencil ini tepat waktu, sahut Adrian dingin. Ia mulai merangsek. Aku menghindar, namun ujung besi itu sempat mengenai bahuku menimbulkan rasa panas yang menjalar. Di saat kritis itu, Dokter Irwan masuk ke ruangan dengan wajah panik. Adrian, asapnya semakin tebal. Kita harus segera memindahkan Siska dan wanita itu ke bunker bawah tanah sebelum jurnalis itu masuk. Bantu aku menangkapnya, Irwan, perintah Adrian. Kedua pria itu kini mengepung aku. Aku melirik ke arah Siska. Tiba-tiba, monitor jantung di samping ranjang Siska mengeluarkan bunyi tit yang panjang dan melengking. Siska mengalami kejang hebat. Tubuhnya melengkung dan matanya membelalak ke atas. Siska! Dokter Irwan berteriak. Insting dokternya muncul sesaat. Ia berlari ke arah adiknya, melupakan tujuannya menangkapku. Adrian yang sudah kehilangan akal sehatnya tidak peduli pada kondisi Siska. Ia terus merangsek maju ke arahku. Persetan dengan Siska, jika dia memang harus mati. Tapi aku tidak boleh kehilangan 10 miliar dari asuransimu. Kalimat itu bagai tamparan bagi Dokter Irwan. Dokter itu menoleh, menatap Adrian dengan pandangan tidak percaya. Apa kamu bilang? Jadi selama ini kamu tidak peduli jika Siska mati di meja operasi, asalkan asuransi Maya cair? Diam dan bantu aku, Irwan. Kita butuh uang itu untuk menyingkir dari sini, bentak Adrian. Perpecahan terjadi di antara mereka. Dokter Irwan yang meskipun jahat namun tetap mencintai adiknya, menyadari bahwa ia telah bekerja sama dengan iblis yang lebih besar. Saat Adrian hendak menghantamkan besi itu ke kepalaku, Dokter Irwan menerjang Adrian. "Lari Maya, lari!" teriak Dokter Irwan sambil bergulat dengan Adrian di lantai. Aku tidak membuang waktu. Dengan bahu yang berdenyut nyeri, aku berlari keluar kamar, melewati lorong yang penuh asap, menuju suara sirine yang akhirnya terdengar meraung dari arah gerbang depan. Udara dingin pegunungan menusuk paru-paruku saat aku berhasil keluar dari pintu darurat menuju atap gedung. Di bawah sana, lampu biru merah dari mobil polisi membelah kegelapan hutan, tapi mereka masih tertahan di gerbang besi yang dikunci secara elektronik. Reno berteriak dari kejauhan, tapi suaranya tertelan angin. Aku mengira telah bebas, namun suara langkah kaki yang berat dan cepat di belakangku menghancurkan harapan itu. "Kau pikir bisa pergi begitu saja?" Adrian muncul dari balik pintu, wajahnya penuh lebam akibat perkelahian dengan Dokter Irwan. Matanya merah, bukan karena sedih atas kondisi Siska, tapi karena kegilaan yang murni. Ia tidak lagi membawa besi, melainkan sebuah pisau bedah yang berkilat tajam di bawah cahaya bulan. Aku mundur hingga tumitku menyentuh tepian semen pembatas atap. Di bawahku adalah jurang curam yang menyatu dengan hutan pinus.
Tidak ada jalan keluar lagi. Mas, sadarlah, Siska sedang sekarat. Apa uang 10 miliar itu lebih berharga daripada nyawa orang yang kamu cintai? Aku berteriak, mencoba mengulur waktu. Cinta? Adrian tertawa. Suara tawanya pecah menjadi isakan histeris. Cinta tidak membayar hutang judi ke bandar-bandar kelas kakap itu, Maya. Mereka sudah mengancam akan menghabisi nyawaku jika minggu ini aku tidak menyetor uang. Kamu adalah tiket keluar satu-satunya. Jika Siska mati, aku tidak butuh ginjalmu lagi. Aku hanya butuh sertifikat kematianmu. Ia menerjang. Aku menghindar ke samping, namun pisau bedah itu sempat menyayat lengan atasku. Perih luar biasa. Aku terjatuh, dan alat perekam dari Siska terlempar ke arah tangki air besar. Adrian melihat alat itu. Ia beralih mengejar alat perekam tersebut, takut bukti itu jatuh ke tangan polisi. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, aku memaksakan diri berdiri dan menyuruduk punggungnya dengan seluruh sisa tenagaku. Adrian terhuyung ke depan, menghantam tangki air besi dengan keras. Namun ia masih cukup kuat untuk menarik kakiku. Aku terjatuh keras ke lantai beton. Adrian merangkak di atasku, tangannya yang kuat mencekik leherku. "Mati saja kamu, Maya, mati!" geramnya. Penglihatanku mulai mengebur. Oksigen seolah menghilang. Namun di saat kesadaranku hampir hilang, suara pintu atap yang didobrak terdengar keras. "Polisi, jangan bergerak!" Adrian tidak berhenti. Ia justru semakin kencang mencekikku, menggunakan tubuhku sebagai perisai manusia saat petugas mulai menodongkan senjata. "Mundur, atau aku jatuhkan wanita ini ke jurang!" Di tengah kekacauan itu, Dr. Irwan muncul dari belakang polisi dengan tangan terbongkol. Wajahnya hancur oleh duka. "Sudah berakhir, Adrian. Siska sudah tidak ada. Dia meninggal 2 menit yang lalu." Genggaman Adrian pada leherku melenggang sesaat. Kabar kematian Siska seolah meruntuhkan sisa-sisa kewarasannya. Namun bukannya menyerah, ia justru menatapku dengan kebencian yang lebih dalam. "Kalau dia mati, maka kamu juga harus menemaninya." Adrian menarik tubuhku menuju tepi jurang, berniat membawa kami berdua jatuh bersama. Lantai beton yang kasar menggores kulitku saat Adrian menyeret tubuhku semakin dekat ke bibir jurang. Angin malam yang kencang menderu di telingaku, seolah-olah jurang di bawah sana sedang memanggil namaku. Cengkraman Adrian di kerah bajuku begitu kuat, hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang liar dan tidak stabil. "Jika aku harus hancur, aku tidak akan hancur sendirian, Maya." Raungnya tepat di depan wajahku. Matanya melotot, kosong dari segala bentuk kemanusiaan. Aku bisa melihat moncong senjata polisi yang bergetar di depan sana. Mereka ragu untuk menembak karena posisi kami yang terlalu dekat dengan tepi. Satu gerakan salah dan kami berdua akan meluncur sejauh 50 meter ke dasar berbatu. "Adrian, lepaskan dia!" teriak Reno dari balik barisan polisi. "Semuanya sudah berakhir, kamu sudah kalah." "Kalah?" Adrian tertawa histeris. Separuh kakinya sudah menggantung di udara. "Aku tidak kalah, aku hanya sedang menjemput asuransiku." Tepat saat Adrian hendak menjatuhkan berat badannya ke belakang untuk membawa kami berdua terjun ke bawah, aku melihat sebuah kesempatan. Di tangan kananku, aku masih menggenggam serpihan kaca dari meja nakas yang sempat terambil saat aku terjatuh tadi. Dengan sisa tenaga, aku menusukkan serpihan kaca itu ke lengan Adrian yang mencekiku. Adrian berteriak kesakitan, refleks melonggarkan cengkramannya. Di detik yang sama, aku menendang dadanya sekuat tenaga menggunakan kedua kakiku sebagai tumpuan. Tubuh Adrian terhuyunglah belakang. Gravitasi mulai mengambil alih. Namun, di saat-saat terakhir, jari-jarinya sempat mencengkram besi pembatas yang longgar. Ia tergantung di sana, hanya berpegangan pada satu tangan, sementara kaki-kakinya merontah di udara kosong. Aku terbaring terengah-engah di tepi semen menatap ke bawah. Mataku bertemu dengan matanya. Ketakutan akan kematian akhirnya muncul di wajah Adrian. Kebengisan itu menguap, digantikan dengan permohonan yang memuakan. "Maya, tolong, tarik aku," rintihnya. "Aku suamimu, Maya." Aku merangkak maju. Polisi berteriak agar aku menjauh, tapi aku mengabaikannya.
Aku menatap pria yang telah menghancurkan hidupku, yang telah menganggapku sebagai suku cadang dan investasi kematian. Tanganku terulur, seolah ingin meraih jemarinya yang mulai licin oleh keringat. Namun, alih-alih menariknya, aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku bisa menyelamatkanmu, Mas, bisiku. Cukup pelan agar hanya dia yang dengar. Tapi kamu tidak layak mendapatkan kematian yang cepat di dasar jurang ini. Kematian terlalu mudah untukmu. Aku ingin kamu tetap hidup agar setiap malam di penjara, kamu dihantui oleh wajah Siska dan pengkhianatanmu sendiri. Aku tidak menariknya, tapi aku juga tidak mendorongnya. Aku hanya membiarkannya tergantung di sana hingga petugas polisi berhasil mendekat dan memborgol tangannya sebelum menariknya ke atas. Begitu ia berhasil ditarik ke lantai beton, Adrian langsung meringkuk seperti janin, menangis ketakutan. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan pria sombong yang menikahiku setahun lalu. Polisi segera mengamankannya, sementara tim medis berlari ke arahku. Aku menoleh ke arah gedung sanatorium yang gelap. Siska sudah pergi, Adrian sudah hancur, dan aku masih bernafas dengan 2 ginjalku yang masih utuh di tubuhku. Namun, jiwaku terasa lebam dan biru. Sudah berakhir, Maya. Reno mendekat, menyelimutiku dengan jaketnya. Aku menggeleng pelan sambil menatap fajar yang mulai menyingsing di kejauhan. Belum, Reno. Ini baru awal dari perjuanganku untuk mendapatkan kembali hidupku yang dicuri. 6 bulan kemudian. Gedung pengadilan itu terasa dingin, namun tidak sedingin ruang observasi di sanatorium Bukit Hijau. Aku duduk di bangku terdepan, mengenakan setelan hitam yang rapi. Hari ini adalah pembacaan vonis untuk Adrian dan Dr. Irwan. Saat Adrian digiring masuk ke ruang sidang, aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan desainer itu, kini tampak kuyu. Rambutnya menipis dan matanya terus menunduk menghindari sorot kamera media. Tidak ada lagi keangkuhan, hanya ada sisa-sisa pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman suara dan kesaksian para saksi ahli, suara hakim ketua menggema di ruangan. Terdakwa Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, perdagangan organ manusia, dan penipuan asuransi. Hukuman penjara seumur hidup. Ketukan palu itu terdengar seperti musik di telingaku. Adrian jatuh terduduk di kursi pesakitan. Sementara itu, Dr. Irwan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas keterlibatannya. Keadilan yang dulu kupikir mustahil kudapatkan dari dinasti medis yang begitu kuat, akhirnya datang menjemput. Setelah sidang selesai, Reno menungguku di luar. Ia memegang koran pagi yang memajang fotoku dengan judul, "Maya, sang penyintas di balik skandal donor legal." "Kamu melakukannya, Maya. Kamu bukan lagi wadah. Kamu adalah wajah dari perjuangan ini," ucap Reno tulus. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Reno. Tapi aku tidak ingin dikenal sebagai korban selamanya." Dengan bantuan pengacara dan dana dari pembatalan polis asuransi yang secara hukum dialihkan kepadaku sebagai kompensasi atas kerugian moral, aku melakukan sesuatu yang berbeda. Aku tidak lari, aku tidak bersembunyi. Aku membeli gedung sanatorium Bukit Hijau yang telah disita negara, namun aku tidak membiarkannya menjadi rumah sakit lagi. Aku mengubahnya menjadi pusat rehabilitasi Siska, sebuah yayasan yang fokus membantu korban eksploitasi medis dan perdagangan organ. Aku ingin tempat yang dulu menjadi rumah jagal itu berubah menjadi rumah harapan. Sore itu, aku mengunjungi sebuah makam yang tenang di pinggiran kota, makam Siska. Aku meletakkan seikat bunga mawar putih di atas pusarnya. "Kita berdua adalah tawanan Adrian, Siska," bisikku pelan. Tapi setidaknya, satu dari kita berhasil keluar untuk menceritakan kebenarannya. Aku mengeluarkan sepucuk surat yang kutemukan di antara barang-barang peninggalan Siska yang diberikan polisi padaku. Sebuah surat yang ditulis Siska beberapa hari sebelum ia meninggal, yang tidak pernah sempat ia kirimkan untukku. "Untuk wanita yang menduduki posisiku saat ini, maafkan aku karena keberadaanku membuatmu dalam bahaya. Adrian adalah monster yang pandai memakai topeng. Jika kamu membaca ini, artinya aku sudah gagal menyelamatkan diriku sendiri. Kumohon, selamatkanlah dirimu. Jangan biarkan dia mengambil 1 inci pun dari tubuhmu, karena kamu jauh lebih berharga daripada cinta palsunya." Aku melipat surat itu kembali dan menyimpannya erat di dada.
Rasa sakit itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, dan bekas luka di bahuku akan selalu menjadi pengingat malam yang mengerikan itu. Namun setiap kali aku bernafas, aku tahu bahwa napas ini adalah milikku sepenuhnya. Aku berbalik meninggalkan pemakaman, berjalan menuju mobilku. Matahari mulai terbenam, menyebarkan warna jingga yang hangat di cakrawala. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut akan hari esok. Aku adalah Maya. Aku utuh dan aku merdeka. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.